Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di channel MJRT Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan board up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, dalam kesempatan hari ini di pagi hari ini kebetulan ada satu buah mesin bahan. Jadi saya akan berbagi sedikit, berbagi pengalaman kawan-kawan. Pengalaman di sini dalam oprak-oprek atau dalam menyeting mesin di Satria RU kawan-kawan. Jadi Satria 2 tak. Jadi motor Satria 2 tak ini saya sudah oprak-oprek, sudah set up. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman cara meningkatkan kompresi kawan-kawan. Cara meningkatkan kompresi biar padat agar mesin Satria RU ini bisa jengat-jengat. Seperti itu kawan-kawan. Jadi tujuan dalam video ini saya hanya sedikit berbagi saja buat kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Kawan-kawan bisa saksikan terus videonya, dan buat yang belum subscribe ya. Oke, dan bagikan buat teman-teman semuanya. Saksikan terus videonya. Jadi seperti ini ya. Jadi meningkatkan performa mesin 2 tak itu tidak mudah kawan-kawan. Selain kita melakukan porting polish, nah ini kan blok boringnya kita porting, kemudian pistonnya kita besarkan, ataupun kalau nggak dibesarkan kita bentuk dan bikin jenong atau gimana gitulah, pokoknya di tune up gitu pistonnya juga. Kemudian bagian ini blok kop juga, bagian kubahnya kita rubah. Ini adalah salah satu bagian dari meningkatkan performa. Kemudian bagian balancer, ini bagian rotor juga kita rubah. Dan yang paling utama di sini yang saya akan bahas sekarang adalah meningkatkan kompresi bawah. Itu sangat penting juga kawan-kawan. Jadi kenapa saya bilang ini meningkatkan kompresi bawah. Jadi biasanya kalau kita mau membikin atau mau tak-atik motor 2 tak itu biasanya ada 2 kompresi yang harus kita tingkatkan kawan-kawan. Yang pertama kita harus meningkatkan kompresi bawah ini nih. Jadi kompresi bawah ini digunakan itu atau ditujukan itu agar motornya bisa lemot. Kenapa sih maksudnya nggak lemot gitu? Maksudnya nggak lemot atau bisa jengat-jengat gitu. Kenapa saya bilang kompresi bawah di sini? Karena bisa jadi kalau misalkan kawan-kawan memporting bagian ini blok boring ini kan biasanya portingan ini diperbesar lubang-lubang nih. Lubang transfer diperbesar, lubang bilas diperbesar, kemudian lubang knalpot juga diperbesar. Nah biasanya kalau kita memperbesar bagian boring ini atau memporting bagian boring ini, jadi kompresi itu akan pindah ke kompresi atas. Kenapa saya bilang pindah ke kompresi atas? Jadi motornya itu bagus di putaran atas kawan-kawan. Sedangkan untuk putaran bawahnya itu biasanya ngok atau biasanya lemot, bukan ngok, lemot, telat naiknya. Nah, caranya untuk meningkatkan kompresi bawahnya bagus. Jadi ada beberapa cara di sini. Saya akan berbagi cara meningkatkan atau cara untuk meningkatkan kompresi bawah agar bagus. Nah, di sini kawan bisa lihat di sini.
saya di sini menerapkan cara pengeleman nih. Nah, ini saya lem di bagian-bagian sini. Ini untuk namanya bagian ini tuh saya kurang tahu, kurang paham, lupa saya. Jadi pokoknya kawan-kawan bisa paham saja ya, ini ringkasnya. Terus penempatannya di bagian sini. Nah, di sebelah sininya untuk bagian kosong di sini yang maksudnya bukan nggak kepake ya. Jadi kosong, pokoknya kosong, wilayah ini nggak terganggu, itu kita lem, kita tutup ya. Seperti di sini tuh. Jadi bagian-bagian yang tidak mengganggu dan kosong itu kita tutup ya. Dua-duanya ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini juga sama nih. Ini kita tutup juga, kita lem juga. Tuh. Jadi ini saya menggunakan lem porting kawan-kawan. Ini kuat kok, lem porting ini kuat. Asal dalam pencampurannya benar-benar rata, campurannya benar-benar pas ya. Nah, jadi selain itu pun saya mengakalinya dengan cara ini, menyumpah kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat, ini yang utama nih saya lakukan ini ya. Jadi saya lakukan penyumpalan di bagian kruk as kawan-kawan. Nah, ini bagian kruk as ini kan aslinya nggak seperti ini, nggak bulat seperti ini. Ini aslinya nggak bulat seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya sumpah di sini, dan untuk penyumpalannya saya sarankan jangan menggunakan bahan besi kawan-kawan. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena ini pernah saya lakukan. Dulu saya beranggapan kalau misalkan kita menggunakan bahan yang lebih berat itu akan bagus untuk di motor 2 tak. Tapi setelah saya lakukan ternyata kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Jadi kurang bagusnya itu motornya itu menjadi getar kawan-kawan. Jadi bergetarnya itu sangat parah sekali karena terlalu berat bagian sini. Ini kan fungsinya itu sebagai balance. Jadi ruang kosong ini itu adalah sebenarnya sebagai balance agar putarannya itu bagus, nggak getar. Nah, jadi sekarang kita tutup ini sebisa mungkin menggunakan bahan yang ringan. Ini sebenarnya banyak yang jualan tuh yang terbuat dari bahan fiber. Tapi saya di sini menggunakan aluminium karena aluminium juga lumayan ringan. Kemudian saya menggunakan aluminium ini agar lebih padat aja gitu. Jadi agar lebih ya sedikit menambah torsi lah. Jadi ada torsi pemberat sedikit dan getar enggak, torsi dapat. Itu tujuannya kawan-kawan. Jadi seperti itu ya, ini mudah kok. Kita bentuk di tukang bubut, kemudian dikencenginnya menggunakan baut tuh di dalam tuh. Tuh kawan bisa lihat tuh. Nah, ini. Jadi pakai baut ya. Pakai baut terus dikencengin. Ini sama tuh. Ini juga yang sebelah sini juga pakai baut tuh di dalam tuh. Nah, itu tujuannya kawan-kawan. Jadi biar motor 2 tak ini bisa beringas, bisa ngisi dari bawah sampai atas tuh bisa ngisi. Yaitu caranya seperti itu. Oke kawan-kawan, dan jangan lupa kalau misalkan kawan-kawan sudah melakukan maksudnya ini meningkatkan kompresi bawah ini dengan cara disumpah seperti ini, kawan-kawan juga harus meningkatkan performa mesinnya ini dengan setting karbu dan yang lainnya itu harus disesuaikan ya. Karena biasanya kompresinya semakin padat, biasanya permintaan bahan bakar itu akan agak sedikit meminta lah gitu. Tahulah misalkan kompresinya sudah padat, kalau bahan bakarnya kurang, atau bahan bakarnya kurang bagus juga, akan kurang bagus juga performa di motornya ini. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk pembahasan sedikit berbagi cara meningkatkan kompresi bawah dalam meningkatkan performa motor 2 tak di sini. Sekian dulu kita bahasnya di sini. Sekian dulu pembahasannya, dan saya contohkan ini di motor Satria ini ya. Dan untuk cara ini bisa dilakukan di motor 2 tak apa aja gitu, bisa. Jadi caranya sama lah. Pokoknya ini saya contohkan di motor ini karena di mesin ini karena adanya bahannya mesin Satria RO kawan-kawan. Seperti itu ya. Dan mungkin nanti juga saya akan kasih judulnya untuk motor 2 tak saja, jadi tidak terfokus di satu merek motor ya kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih, semoga kawan-kawan semuanya bisa menerima pembahasan yang saya lakukan di sini, dan saya doakan buat kawan-kawan semuanya semoga kawan-kawan sehat-sehat, dipanjangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya, dan yang paling utama di sini kawan-kawan harus tetap gaskeun.